Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di The Greatest Podcast SMP Negeri 5 Bojonegoro. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, lancar puasanya. Baik, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang PPDB khususnya di SMP Negeri 5 Bojonegoro yang sudah kita mulai bersama-sama. Perlu diketahui sebagai pengantar dan pengingat kembali bahwa PPDB di SMP itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan offline. Tahapan offline ini terdiri dari 3 jalur, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Kemudian yang akan kita lakukan berikutnya adalah di tahapan yang kedua namanya tahapan zonasi atau jalur online. Nah, untuk membicarakan hal ini sudah hadir di studio podcast dari The Greatest SMP 5. Ada 2 Ibu Sri Kandi yang dimiliki SMP 5. Yang pertama saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Mujila Suti MPD. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Alhamdulillah Bapak. Iya. Beliau adalah selaku Wakasek Kurikulum dan juga membidangi sekaligus jadi panitia di PPDB ya. Kemudian yang kedua sudah hadir juga yang menangani masalah sarana prasarana dan humas. Assalamualaikum Bu Hajah Istiqomah. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi sehat, wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa terutama lulusan SD tahun 2021 dan 2022 juga orang tua yang bertanya-tanya penasaran seperti apa PPDB di SMP khususnya SMP 5. Nah, kita sudah memasuki jalur kedua. Kalau jalur pertama, jalur offline sudah kita lalui. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan secara detail bagaimana sih rangkaian ini yang sudah dilalui di SMP 5. Monggo silakan Ibu Muji. Iya, terima kasih Pak Fai. Pemirsa sekalian, bahwa PPDB di SMP 5 sudah masuk di tahap 1 yaitu jalur offline dan sudah pengumuman di SMP Negeri 5 ini walaupun pagu belum terpenuhi, kita baru masuk di tahap 1 ini sudah diterima 47 siswa lewat jalur afirmasi dan prestasi. Sebentar Ibu, kok belum terpenuhi sebenarnya pagunya berapa itu iya, harusnya? untuk pagunya Di offline ya? kalau seluruh siswa, jadi untuk pagu online dan offline itu sebenarnya 320 Pak. Sama kita bagi 2, jadi di jalur offline itu sudah harusnya 96 peserta didik, tetapi baru terpenuhi 47. Jadi sisanya nanti jangan khawatir, masih bisa mendaftar di jalur online, yaitu sekitar 273 siswa. Berarti makin besar ya peluangnya Iya, ya. Kemarin ada yang ketir-ketir, aduh sudah terkurang 96 siswa, berarti peluangku jadi berkurang gitu Iya, kan. masuk apa enggak ya gitu Iya, ya. ternyata masih ada peluangnya Insya ya. Allah 273. 273. Silakan bergabung dengan kita. Ya. Oke, baik untuk orang tua dan siswa, apa Ibu yang harus disiapkan supaya bisa mendaftarkan secara online? Ah ya, sesuai dengan juknis yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bahwa persyaratannya ada 2, jadi ada syarat khusus dan syarat umum. Untuk syarat khusus ini memang kemarin dipakai untuk jalur offline, jadi ada jalur afirmasi yang menggunakan kartu KIP, kartu KKS, dan kartu lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Kemudian ada jalur surat keterangan perpindahan dari orang tua untuk jalur perpindahan. Kemudian yang ketiga jalur prestasi dengan menyertakan piagam. Nah, syarat umumnya itu nanti yang pertama dia surat keterangan yang menyatakan bahwa peserta didik duduk di kelas 6 semester genap pada tahun pelajaran 2021 dan 2022. Kemudian yang kedua kakak asli, Pak. Jadi kakak asli. Kemudian yang ketiga titik koordinat tempat tinggal peserta didik yang sudah ditandatangani orang tua, kemudian bermeterai 10.000 dan sudah disahkan oleh kepala sekolah masing-masing. Oke, titik koordinat itu nanti yang menjadi ukuran karena ini kan online ya jalur zonasi. Nah, untuk kakak sendiri Ibu, apakah bebas kakaknya itu berapa tenggat waktu yang diperbolehkan daftar? Betul Bapak. Jadi syarat khusus untuk kakaknya sendiri durasinya minimal 1 tahun mundur. Jadi kalau pendaftarannya dimulai 17 Mei, maka tahun mundurnya 17 Mei 2022, berarti tahun mundurnya 17 Mei tahun 2021. Oke, berarti 1 tahun ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kakaknya baru Pak ya? Gimana itu? Berarti nggak bisa daftar dong?
Oh bisa. Masih bisa? Bisa. Dengan KK barunya berarti harus disertakan KK yang lama, tapi cukup dengan fotokopi saja. Oke, oke, oke. Nah, semoga penjelasan singkat ini, tapi ini belum selesai ya. Penjelasan singkat tentang persyaratan tadi bagi para netizen yang sekarang lulus duduk di bangku kelas 6 semester genap yang akan masuk di SMP 5 bisa dipahami ya. Sebelum kita lanjutkan tentang PPDB yang bagaimana caranya, kita kembali ke masalah SMP 5. Nah, Ibu Haja Istiqomah, Iya. ini kan SMP 5 dengan paku yang sekian banyak, terutama pada tahun pelajaran 2022-23 ini kan menerima 10 rombel Iya. atau 320 Oke. siswa. Oke. Nah, sarana apa Ibu yang sudah disiapkan untuk menyambut siswa yang berbondong-bondong begitu banyaknya ini? Terima kasih. Sarana prasarana di SMP Negeri 5 ini cukup memadai untuk keseluruhan. Misalnya saja kita punya gedung sekolah yang cukup megah, berada di tengah kota. Kemudian memiliki kelas juga yang sudah cukup jumlahnya, Cukup untuk bahkan 30 lebih. rombel ya? Iya, 30 rombel untuk jenjang 7, 8, 9 cukup. Bahkan ada lebih. Kemudian halaman kita tahu semua bahwa halaman SMP Negeri 5 Bojonegoro ini cukup luas. Anak-anak bisa bermain leluasa pada saat istirahat jam pelajaran sehingga tidak jenuh di dalam kelas. Kemudian selain itu SMP Negeri 5 juga punya laboratorium IPA yang lengkap, ada laboratorium fisika, ada lab biologi juga. Kemudian juga punya lab TIK, ada 4 ruangan lab TIK. Pada saat UN misalnya tercukupi. Kemudian punya perpustakaan berlantai 2, kemudian punya ruang OSIS, punya ruang pramuka, punya ruang KIR sebagai ruang pengembangan diri untuk siswa-siswi yang mengikuti ekstra KIR. Kemudian punya andalan kita juga karena sekolah kita ini adalah sekolah olahraga ya Pak ya. Jargonnya dulu Iya, kan, jargonnya seolah-olah SMP sebagai Negeri 5 adalah sekolah SMP olahraga di Bojonegoro, memiliki gedung olahraga yang cukup representatif yang kita sebut dengan indoor. Kita bisa tenis lapangan di sana, bisa bulu tangkis, bisa futsal, takraw dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik dari SMP Negeri 5, sekarang SMP Negeri 5 sudah punya yang namanya studio podcast SMP Negeri 5 Iya. Bojonegoro. Podcastnya namanya The Greatest Oh SMP 5 yes, the Bojonegoro. greatest podcast SMP Satu-satunya Negeri mungkin 5 Pak ya di Bojonegoro. Bojonegoro ya. Kita doakan Yang lain mengikuti jejak jangan kita. mengikuti karena sesuatu Iya. yang baik itu harus disebar luaskan. Iya, Virus kebaikan ya. Oke, untuk selama PPKM Ibu, bagaimana ini sarana prasarana yang disiapkan oleh SMP 5 terutama ini anak-anak ini kan harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena masuknya 100% Iya, ya. iya. Oke. Terima kasih untuk mendukung pembelajaran di masa COVID-19 ini. SMP 5 juga jelas harus ikut serta mensukseskan program ini. Ingat 3M itu yang didengung-dengungkan oleh Bu Ana. ibu kita, Ibu Ana Mu'awana, bahwa ingat pesan ibu yaitu 3M. Kita harus memasuki area SMP 5 wajib bermasker tentu saja. Yang kedua juga mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun juga, atau disediakan juga hand sanitizer yang cukup. Kemudian juga ada cek suhu, insya Allah itu, dan menghindari kerumunan barangkali ya. Nah, demikian Pak, terima kasih. Tempat cuciannya cukup Bu ya di masing-masing untuk anak. Kalau 30 rombel berarti Wastafel itu Pak ya. Oke. Untuk wastafel SMP Negeri 5 cukup. Di lantai atas, di lantai 2 juga ada wastafel yang memadai untuk kelas yang ada di lantai 2. Kemudian wastafel di setiap kelas insya Allah ada tempat cuci tangan atau wastafel. Begitu Pak. baik, kembali ke masalah PPDB online. Ini saya lupa tadi, mulainya kapan ya? Mulai Oh iya. pendaftaran online-nya tadi. Mulainya yang online 17 sampai 20 Mei. Tanpa harus menyertakan apakah dia punya ijazah atau belum ya, karena memang belum cukup kelulusan. surat keterangan Surat saja keterangan Bapak kalau dari dia kepala duduk di kelas sekolah. 6 semester genap.
pada tahun 2021-2022. Itu aja cukup. Baik, tidak sulit untuk masuk ke SMP 5 asalkan memang titik koordinat jarak rumah Anda ke SMP 5 memang dekat, tentu saja Anda bisa masuk di sekolah impian Anda. Punya kesempatan. Iya, baik untuk kembali ke masalah PPDB dan sarana prasarana, tapi sekarang dari tendiknya. Kalau SMP 5 ini kan menerima 10 rombel, berarti kan tambah lagi 10 kelas. Bagaimana dengan kesiapan tendiknya, Ibu Muji? Oh iya, tendiknya sangat tercukupi Bapak. Jadi jumlah tenaga pendidikan kita ada 67, terdiri dari 48 guru dan 19 PTK yang siap membantu anak-anak untuk belajar. Jangan lupa Pak, ini satu hal yang luar biasa di sekolah kita bahwa ada 6 calon guru penggerak. Ya, salah satu luar support biasa. yang luar biasa bahwa nanti ke-6 ibu guru, bapak guru ini akan ikut pendidikan guru penggerak di Bojonegoro angkatan 5. Nah, Oh, berarti menambah satu Bravo khasanah. untuk SMP Ah, 5. iya. Jadi jangan khawatir kalau masuk SMP 5 ada yang masih gurunya ragu jadi luar nih. biasa ya Pak. Alhamdulillah. Kita SMP 5 kan belum menjadi Menara Gading. Masih menjadi pilihan keberapa gitu. Tapi dengan era sudah berjalan seperti ini insya Allah Anda tidak usah ragu untuk milih SMP Satu-satunya Negeri 5. sekolah yang guru penggeraknya paling banyak ini Pak. Paling banyak ya? Iya, perlu Oke, diapresiasi. oke. Terima Cocok kasih. lah dengan semboyan kita, sekolahnya para Para juara. juara. Iya, SMP Negeri 5 Bojonegoro The Greatest gitu ya. Sekolahnya para juara. Alhamdulillah. Baik, untuk para pemirsa, orang tua dan adik-adik semuanya yang sekarang duduk di bangku kelas 6, jangan pernah ragu untuk memilih SMP 5 menjadi pilihan Pilihan satu. satu. Jangan pernah kami jadikan pilihan 2. Kalau SMP toh 5 terpaksa nomor menjadi satu. pilihan 2, jadikan kami pilihan yang terakhir. Alhamdulillah. Harus Insya dicintai. Allah. Ya, Tidak kemudian tadi disebutkan bahwa pagungnya berarti kalau 10 rombel kan 320 karena masing-masing 32 siswa. Sudah terisi 47, masih kurang 273. Kesempatan cukup luas bagi Anda. Nah, ini apakah nanti ada beberapa hal yang menjadi istimewa ketika anak-anak sudah masuk di SMP 5? Apakah ada program-program khusus yang bisa mendongkrak? Karena kan orang milik SMP 5 itu kan pasti mikir, saya taruh di SMP 5 itu mau diapain anak saya? Apa nanti jadinya? Inputnya begini, outputnya bagaimana? Bagaimana Bu Muji selaku tenaga kurikulum Iya. atau wakasi kurikulum? Monggo. Ya, untuk sisi akademiknya jangan khawatir anak-anak ya. Jadi selain pembelajaran kita sudah berbasis kontekstual learning, jadi kemudian yang kedua ekstra kita juga sangat mendukung dan ikon kita nih ada sekolah olahraga tadi ya. Iya, Prestasi olahraga bahkan prestasi akademik dan non akademik pun kita luar biasa. Sudah Apalagi yang berimbang terakhir ya. kemarin ya Pak di bulan Maret Insya Allah kita juara 1 lomba LKIR nasional. Wow. Perlu Dan diapresiasi. bisa dilihat kembali podcastan sebelumnya Iya, ya. Sudah betul. diunggah podcast Jangan sebelumnya. lupa Facebook dan Instagram Instagram, ya. kita. Iya. Selain buka podcast bisa melihat Facebooknya dan juga Instagramnya SMP 5. Jangan pernah khawatir. Karena dimanapun Anda sekolah, walaupun sekolah itu bagus, tapi kalau Anda tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak melakukan satu dedikasi Sesuatu. mengoptimalkan kemampuan kita, sama saja dengan mandek. Di SMP 5 bisa berkarya, bisa berprestasi. Seninya juga Pak Insya terlewati ya. Ya pokoknya Kita- apapun bakat anak akan Dikembangkan terwadai. di sini. Dia dikembangkan di sini, diasah dimanikai. Masih andakah ragu tentang SMP 5? Bagi yang ragu, jangan. bismillah lagi. Bismillah. Tidak usah ragu untuk masuk SMP 5. Insya Allah bisa maksimal potensinya terasah, terasih dan terasuh Terasuh, di SMP Negeri 5 Oke. Bojonegoro. Kami tidak pernah memberi janji, tapi kami akan memberikan sebuah bukti. Insya Allah. Baik, mungkin ada tambahan tentang PPDB SMP 5 online ini yang akan diselenggarakan bulan Mei setelah Lebaran nanti ya, Ibu. Yang jelas jangan ragu untuk mendaftar di SMP 5 Pak. Kalau untuk persyaratan umum, persyaratan khususnya sudah terbuka lebar informasi dari SMP 5 itu bisa kalian lihat di Facebook, Instagram dan kemudian brosur-brosur yang sudah Oke, kita iya. buat, kemudian papan banner juga terbuka luas. Iya, itu berarti nanti yang karena mendaftarkan online, berarti anak nanti berarti mendaftarnya bisa dari rumah, Iya, bisa betul. ditangani Iya. oleh sekolah, Oke. Iya. bisa ditangani oleh lewat siapapun. aplikasi ya. yang sudah disediakan Aplikasi. oleh Telkomsel Pak Ya, ya. mungkin
Mungkin ada alamat Ibu yang bisa dibuka websitenya atau apa tentang PPDB 5 ini. Oh iya, sesuai juknis di PPDB SMP 5 Bojonegoro. Baik, kembali untuk anak-anakku semuanya, para calon siswa-siswi SMP 5, orang tua terutama, karena ini online berarti tidak harus berbondong-bondong tunggang langgang dandang di SMP 5. Anda cukup bisa membuka websitenya Ibu ya. Boleh Iya. disampaikan Bu websitenya yang Buka bisa. saja di ppdbbojonegoro.net gitu aja. Oke, ppdbbojonegoro.net. Nah, di situ Anda Ikuti bisa. alur yang ada di dalamnya, Pak. Ya. Baik. Baik, para pecinta dan pemirsa terutama di podcastnya SMP 5, The Greatest SMP 5. Kali ini bincang-bincang kita tentang PPDB online sudah kita cukupi. Bagi yang belum paham, bagi yang masih ada sesuatu pertanyaan yang mengganjal, silakan bisa langsung datang di SMP Negeri 5 Jalan Imam Bonjol nomor 3 Bojonegoro. Atau bisa kembali lagi dibuka di Facebook dan Instagramnya SMP Negeri 5 Bojonegoro. Di situ banyak sekali informasi yang sudah dimuat. Tentu bagi Anda jangan pernah ragu untuk memilih SMP 5. Saya dan Bapak Ibu serta Ibu-ibu yang menjadi narasumber hari ini pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.